channel. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas sedikit berbeda dari video sebelumnya, dimana video sebelumnya itu aku membahas tentang shippers. Nah, kenapa aku di hari ini tidak membahas tentang shippers? Karena aku memang ingin membahas ini sebelum aku membahas shipper gitu. Jadi dari dulu itu aku memang pengen bahas ini. Cuman kemarin memang aku lagi excited banget sama listku, mungkin begitu ya. Tapi alhamdulillah aku bisa membahasnya di hari ini. Dan topik yang aku bahas mengenai kisah masa lalu kelam para member BTS. Nggak upload aja gitu, kita tuh tahu kesuksesan BTS, sedangkan kita nggak tahu masa lalu yang mereka hadapi dulu bagaimana ya kan. Sebelum mereka masuk agensi itu bagaimana sih mereka itu menjalaninya gitu. Pasti banyak halangan dan rintangan dalam hidup mereka. Kita turut sedih atas hal yang menimpa mereka di masa lalu, tetapi di hari ini kita jadikan motivasi kita untuk bergerak maju dan mencapai mimpi kita, oke? Apalagi dari kalian masih banyak yang sekolah kan? Maka dari itu kan harus mencapai mimpi kalian. Tidak peduli oleh orang-orang yang menentang keputusanmu dan tidak menginginkanmu lah dengan mimpi itu, tapi kau harus berjuang, kau pasti bisa. Dan hal itulah yang dialami oleh member BTS dulu. Dan yang harus kalian tahu, topik ini berdasarkan dari artikel-artikel yang aku baca ya. Jadi ini aku nggak ngomong salah-salah dan tidak mengada-ngada gitu. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke inti topiknya. Cerita masa lalu yang ingin aku bahas yang pertama kali adalah Jin. Jin ingin menjadi seorang idol agar ibunya bisa mengatakan kepada orang-orang dan teman-temannya bahwa anaknya itu seorang idol. Orang-orang mengatakan bahwa BTS akan lebih baik tanpa vokalnya, maka dari itu Jin ini bekerja keras agar orang-orang tahu bahwa dia tuh memiliki kemampuan di BTS. Saat Jin debut bersama BTS, Jin ini menangis karena dia merasa kecewa dengan penampilannya saat itu. Walaupun Jin ini udah sukses dengan solonya Awake, tapi Jin ini masih mengatakan bahwa dirinya kurang berbakat sebagai vokalis. Padahal lagu solonya Jin itu masuk chart loh. Jin juga dianggap sebagai ibu dari BTS karena Jin merasa hanya itu perannya di dalam BTS. Nah, si Jin ini termasuk orang yang rendah hati karena dia merasa dia tuh belum cukup atas apa yang dia mau gitu. Jadi dia berusaha lebih keras. Cuman sebenarnya itu Jin udah bagus, suaranya juga oke. Sebenarnya menurut aku Jin ini memiliki suara yang bagus loh kalau dibilang. Dia tuh nggak jelek suaranya, cuman Jin ini merasa suara dia tuh jelek di antara member-member yang lain gitu. RM pernah mengatakan hal yang paling menyakitkan yang dia dengar adalah tinggalkan BTS. RM dan Suga merupakan rapper yang paling sering diremehkan di BTS. Dan akhirnya mereka berdua membuktikan bahwa omongan orang-orang itu adalah salah. PD Bang Shin-hyuk pernah mengatakan kepada RM, apakah RM mau bersolo karir dan meninggalkan BTS? Jawaban RM yaitu tidak, dia tidak ingin meninggalkan BTS. Padahal mimpinya RM itu dulu bersolo karir, tapi dia lebih memilih untuk bersama BTS. Menjadi trainee adalah perjuangan yang besar bagi RM, karena orang tuanya RM tidak mendukung mimpinya RM tersebut. RM termasuk salah satu member yang mendapat ancaman dan cacian dari orang-orang. Seperti ini contohnya, banyak yang bilang RM itu jelek, membernya tidak berbakat, dan harus meninggalkan BTS. Dan RM hanya menjawab, aku tahu. RM selalu menggunakan kacamata hitam di era Normal Dream karena dia tidak pede dengan penampilannya dan tidak pede dengan wajahnya gitu. RM adalah salah satu siswa di Korea mendapatkan IQ 148 dan meninggalkan semuanya demi hanya ingin menjadi seorang rapper. Seorang ARMY mengatakan kepada RM bahwa ARMY mendapatkan photocardnya RM dan RM berkata, maafkan aku. Di situ RM merasa bahwa RM itu jelek dan dia tidak pantas mendapatkan photocardnya. Dia menginginkan bahwa ARMY ini harusnya mendapatkan photocard yang lebih baik daripada wajahnya. Ya ampun RM, sebenarnya kamu itu tampan. Siapa yang bilang kamu itu jelek? Kamu tuh manis, memiliki lesung pipit, pinter lagi. Ya ampun, rappernya juga bagus. Siapa sih yang bilang kamu tuh? Oke, aku nggak bisa lanjutin. Suga mengalami kecemasan dan depresi yang berat demi mengejar mimpinya sebagai seorang idol. Suga berasal dari keluarga yang miskin dan dia bekerja pada waktu untuk membantu keluarganya. Suga pernah tidak makan karena tidak memiliki uang. Bahkan orang tua Suga ini sangat menentang Suga untuk mengejar mimpinya sebagai seorang rapper dan idol. Dan orang tuanya Suga ini menginginkan Suga ini memiliki pekerjaan lain. Apa saja yang penting jangan menjadi seorang idol gitu. Namun Suga meninggalkan seluruhnya demi mengejar mimpinya tersebut. Karena menjadi seorang rapper dan idol merupakan mimpi terbesarnya Suga. Dan ia harus mewujudkan itu. Suga menyediakan 300 souvenir di hari ulang tahunnya dan fan meeting mini BTS. Karena dia berpikir pada saat itu orang-orang yang datang itu kurang dari 300 begitu.
Dulu Suga sebagai rapper di BTS selalu diremehkan banyak orang. Seorang juga mengatakan mengapa dia memakai nama Suga padahal dia itu jelek. Jelek? Dia itu manis, dari mana dia jeleknya? Dia itu manis, cute. Dia itu cocok dipanggil Suga karena dia memang manis, memiliki senyum yang menawan. Dan Suga sangat benci dipanggil pria yang menakutkan dan berhati dingin. Sebenarnya Suga itu tidak berhati dingin dan pria menakutkan. Dia seperti itu agar dia bisa mendisiplinkan member-member BTS gitu. Dan menurutku sifat dia tuh dewasa. Dan sebenarnya Suga ini memiliki hati yang lembut. Kalau kalian tuh sering nonton acaranya BTS tuh, dia tuh sangat peduli kepada member-membernya. J-Hope selalu diserang oleh orang-orang karena visualnya dan memaksa J-Hope untuk keluar dari BTS gara-gara wajahnya. J-Hope ini terlihat sangat ceria, namun sebenarnya dia memiliki kepedihan yang mendalam akibat orang-orang yang mengatakan bahwa dia itu jelek. Sampai ARMY itu heboh dan membuat hashtag J-Hope kamu sempurna. J-Hope sengaja ikut audisi dan menjadi trainee agar ia bisa melihat bahwa ayahnya itu bangga atas apa yang J-Hope capai. J-Hope mendedikasikan lagu solonya yaitu Mama kepada ibunya karena selama ini J-Hope merasa J-Hope membuat ibunya kecewa. Jimin pernah hampir gagal debut karena banyak orang-orang yang mempertanyakan tentang kemampuannya Jimin ini. Karena itu Jimin itu berlatih keras kapanpun, dimanapun, dan Jimin itu hanya memiliki waktu tidur selama 3 jam saja. Dan ada sosok sahabat yang berbaik hati yang bernama Kim Taehyung yang merupakan member dari BTS. Kim Taehyung ini membantu Jimin untuk membuat Big Hit mempertimbangkan supaya Jimin ini bisa ikut debut juga. Karena perjuangan Jimin ini agar ingin selalu sempurna saat penampilannya, Jimin ini latihan sampai mimisan. Apalagi Jimin ini diet mati-matian supaya dia itu tidak dikatakan orang itu gemuk atau pik dan semacamnya. Dan juga tanpa alasan Jimin pernah menjadi korban bully sebanyak 2 kali. Nggak cuma itu, Jimin pernah menjadi korban pemukulan dari kakak seniornya, dan kemudian ada junior lainnya yang dibully seperti dirinya. Dan kemudian Jimin mengatakan, aku harus tetap diam dengan masa lalu aku yang kelam demi grupku yang sekarang. V atau Kim Taehyung menangis sejadi-jadinya saat ia menerima surat kalau dia itu sudah diterima dan debut bersama BTS. V ini tinggal bersama neneknya selama 15 tahun dan membantu neneknya sebagai seorang petani. V juga pernah mengatakan, aku tidak takut menjadi jelek dan aku berterima kasih kepada kalian yang tetap menyukaiku walaupun aku memiliki ekspresi dan sifat yang aneh. V BTS merupakan member yang satu-satunya tidak melakukan promosi saat pre-debut BTS. Dan V banyak melakukan broadcasting, sehingga saat dia sudah diumumkan sebagai anggota BTS, dia bisa melakukan banyak broadcasting kepada para penggemarnya. Jungkook dikenal sebagai anak yang pemalu, dan dia ikut audisi di usianya yang masih muda demi membantu orang tuanya. Walaupun Jungkook terlihat sangat tangguh, tapi dia tuh sering menangis melihat Hyung-hyungnya melalui masa-masa sulit. Bahkan RM pernah melihat Jungkook menangis pertama kali, alasannya karena dia sedih melihat Hyungnya melalui masa-masa sulit. Jungkook pernah ditawarkan oleh 7 agensi untuk bergabung dengan mereka. Tapi dia lebih memilih Big Hit karena dia melihat penampilan kerennya RM sebagai rapper, dan dia tuh penasaran, jadi dia tuh masuk Big Hit. Jungkook pernah mengatakan bahwa ia ingin meninggalkan BTS dan menjadi dancer saja, tetapi Jimin meyakinkan dia untuk tetap bersama BTS. Jadi itulah masa lalu BTS yang menyedihkan dan kelam bagi mereka. Bahkan sampai saat ini banyak juga yang membenci mereka, yang mencaci mereka dan mengancam mereka dengan kata-kata yang tidak pantas. Aku harap orang-orang yang membenci mereka bisa melihat mereka dulu seperti apa, bisa melihat mereka bagaimana mengejar mimpinya, bisa melihat perjuangan mereka dari nol sampai sekarang. Jadi mereka tuh nggak melihat dari mereka suksesnya aja gitu, dari dulu-dulunya tuh bagaimana. Kita tuh sama-sama manusia, kita juga pernah mengalami di masa yang sulit dan terberat dalam hidup kita. Jadi kalau kita merasa kita tuh udah hebat, udah perfect, itu salah, itu sangat salah. Jika kita memiliki nasib yang lebih baik dari member BTS di masa lalu, kita harus menghargai mereka. Kita harus menjadikan apa yang mereka lakukan di masa lalu motivasi untuk kita sekarang. Agak mendalam ya. Udah gitu aku lupa nyolokin mic. Ya ampun, udah panjang-panjang juga. Ya udahlah, nggak apa-apa. Semoga kalian tuh bisa dengar suaraku ya. Jangan ada yang komen ya kalau suaraku jelek ya. Oke, baik, hanya itu aja topik pembicaraan kita hari ini. Terima kasih untuk yang menonton videoku sampai habis. Maaf jika perilakuku dan kata-kataku yang tidak mengenakan buat kalian. Terima kasih bagi kalian yang request. Nanti requestan kalian akan aku buat di video selanjutnya. Kalian tenang aja, request kalian nggak aku hilangkan gitu aja kok. Bakal aku buat selalu kalian.
Oke, jangan lupa tinggalkan jejak kalian seperti biasanya. See you next time. Assalamualaikum, bye-bye.